Shalom saudara sekalian, ini Abam yang paling monumental. Karena kita memasuki Abam yang ke-1000. 1000. Kita tidak pernah berpikir bahwa Abam akan bisa mencapai 1000. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi juga kita menjaga hati, jangan ada kesombongan. Tadi salah seorang yang selalu bersama-sama dengan kami berkata, tidak pernah loh ada acara seperti ini, program seperti ini. Anda bertanya, Alkitab menjawab, sampai episode 1000. Dan selanjutnya akan terus lebih dari 1000. Kita menjaga hati tidak menjadi sombong. Ya aduh Tuhan tolong kami. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Setiap hari selalu saja masuk pertanyaan yang sekarang akhir-akhir ini sekitar 17 sampai 25 pertanyaan per hari. Kalau dulu kan baru 10, di bawah 10 malahan, terus meningkat terus. Memang ini bukan satu hal yang mudah karena kita harus menyiapkan waktu, tenaga, pikiran, dan kru yang tidak sedikit untuk bisa terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan acara Abam ini. Kepada Tuhan kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Jaga hati kami tetap rendah hati, tidak menjadi sombong. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi kita juga berterima kasih kepada banyak pihak. Ya, kita berterima kasih kepada Pak Cornelis Kiong yang selalu mendukung, mensupport kita. Beliau adalah gembala ya, dari GSKI Rehoboth Kelapa Gading, di mana saya menjadi gembala seniornya. Gembala pelaksananya ini Pak Cornelis Kiong yang menyiapkan segala sesuatu. Terima kasih kepada tim multimedia. Ada banyak nama yang tidak bisa saya sebut di sini. Ya, kameramen, tim editing, lalu banyak yang harus menerima pertanyaan, lalu menseleksi, lalu juga memperbaiki kata kalimat kalau ada typo. Terima kasih kepada para konselor. Wah, luar biasa. Ya, yang dipimpin oleh Ibu Esther Natasa Putra dan melibatkan banyak orang. Ada pengacara-pengacara yang dilibatkan, ada konselor-konselor pria, wanita, bapak-bapak, ibu-ibu konselor yang mendampingi acara ini. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak kami sebutkan, yang suatu hari barangkali bisa ditampilkan di Abam nama-nama ini. Tapi yang jelas kita sekarang berterima kasih setulus-tulusnya kepada tim yang kuat, yang kokoh, yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini kita memasuki Abam episode yang ke-1000. Dihadirkan di sini nama-nama dari yang selalu mendampingi saya. Pak Yehuda sebelah kanan saya. Ya. Ada Pak Gren, Pak Andris, Pak Edi, dan Ibu Rani. Ibu Rani ini istri dari Pak Andris. Ini semua dokter ini ya. Kecuali Bu Rani masih MTH ya. Oke, luar biasa. Sedang ngambil program dokter ya. Tahun depan belum? Udah. Beliau juga adalah konselor, maksud saya dari guru pembimbing ya. BP ya. Dari Ekumeni Christian High School. Yang kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu di ECHS akan bertemu dengan Ibu Rani sebagai guru BP. Kita mulai episode yang ke-1000 ini. Pertanyaan demi pertanyaan bergantian ya. Supaya semua bisa tampil. Pertama Pak Andris,
Pertanyaan pertama silakan Pak. Baik Pak, ini dari pria usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, berjemaat di salah satu gereja beraliran karismatik di kota Semarang Pak. Shalom Pak Pendeta. Pak, saya sangat terkesan dari khotbah Bapak. Saya sudah lama kenal Bapak dari gereja Rehobot di Kelapa Gading. Pak, saya mau tanya, bagaimana cara untuk bisa menerima orang yang pernah berkhianat dalam usaha, bisnis, dan juga kepercayaan saya? Saya menikah dengan keluarga yang statusnya yang sangat jauh dari keluarga saya. Namun saya tetap jalankan bersama istri saya. Saya jalankan hidup bersama istri dari nol dan kami usaha dari tidak punya apa-apa hingga akhirnya hidup saya diberkati dan sangat diberkati. Ketika saya sudah diberkati, istri saya ajak bicara dengan saya untuk mengajak saya membantu keluarga istri karena banyak yang susah. Singkat cerita, saya bilang dengan istri, silahkan dan tetap dikontrol. Akhirnya istri saya kena banyak dengan saudaranya dan paling tragisnya mereka berkelompok. Kena itu tertipu maksudnya? Ya, sepertinya begitu, kena tertipu Pak. Ya. Berkelompok dan istri saya malah dimusuhi oleh ibunya. Ibunya tidak mau lagi tinggal di rumah dan tidak mau jumpa. Selalu melontarkan kata-kata kasar. Apa yang harus saya lakukan terhadap perlakuan istri saya? Dan apa perlakuan saya terhadap keluarga istri? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, ini masalah. Membantu keluarga besar itu bagus. Tetapi kalau keluarga besar kita, entah dari pihak istri maupun suami, tidak berkapasitas, itu menghancurkan usaha Anda dan merusak hubungan. Lebih baik kita memberikan bantuan tanpa harus melibatkan mereka masuk dalam usaha kita. Atau kita memberi modal tanpa mereka terlibat dalam usaha kita. Seperti yang sudah terjadi itu. Nah, yang kedua, ini kan soal dikhianati tadi ya. Ini menjadi satu pemikiran yang harus melandasi sikap kita terhadap orang. Terhadap pasangan hidup, terhadap siapapun. Bahwa pada dasarnya, pada mulanya tidak ada orang merencanakan memenjahati. Suami selingkuh, istri tidak setia, itu sebenarnya pada mulanya tidak direncanakan. Bahkan orang menjadi jahat pun sebenarnya juga tidak merencanakan. Tidak ada orang lahir lalu bercita-cita jadi orang jahat itu tidak ada. Tidak ada itu anak yang umur 5, 9, 10 tahun atau 15 tahun berkata nanti saya mau jadi penjahat. Tidak ada. Setan menggiringnya kepada keadaan seperti itu. Dengan dasar ini kita akan berbelas kasihan. Memandang orang-orang yang ditawan kuasa gelap bahkan yang menjadi sakit. Sakit dalam arti jadi jahat. Nah, bagaimana Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia yang gelap, mengubah mereka. Jika kita memiliki dasar pemikiran ini, maka kita tidak akan bereaksi negatif. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi bagaimana kita bisa hadir menjadi berkat. Ini perlu kecerdasan rohani dan minta pimpinan Tuhan. Nah, ini menjawab pertanyaan yang berikut tadi. Bagaimana menghadapi keluarga, keluarga istrinya yang memperlakukan istri negatif, jadi memusuhi istri. You ditolong malah mentung kan gitu. Yang pertama kita harus diam. Jangan banyak bicara. Dengan diam kita mendengar suara Tuhan, dengan diam kita akan diberi bimbingan Tuhan. Kasusnya kan tidak diberitahukan kepada kita dengan jelas. Berapa uang yang diambil, mereka masih terikat nggak dengan proses kegiatan bisnis, nama mereka apakah ada, apakah mereka punya tugas dalam bisnis itu yang kalau kita musuhi malah jadi rusak. Yang penting diam. Diam itu powerful, silent is powerful. Diam minta hikmat Tuhan. Jangan berpikir jahat, jangan berusaha membalas dendam. Tampillah sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah manusia yang rusak itu. Ingat Tuhan berkata, Tuhan mengutus kita, domba di tengah serigala.
Tuhan tidak jadikan kita serigala menghadapi serigala, cakar-cakaran, tapi domba. Artinya kita diam. Di luar kemampuan kita Tuhan akan campur tangan. Amin. Saya kira itu. Luar biasa. Yes. Baik Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya dari seorang pria duda berusia 38 tahun memiliki 1 orang anak tinggal di Riau Pak. Shalom Pak Erastus, saat ini saya tidak pernah ke gereja, saya hanya mengikuti ajaran Pak Erastus sudah 4 tahun. Di tempat saya sekarang belum ada GSKI, jadi saya memutuskan online saja dengan ajaran Pak Erastus. Singkat cerita Pak, tahun 2017 kalau bukan karena dengar khotbah Bapak, mungkin saya sudah di penjara. Tetapi Tuhan menjagai saya. Saya sempat 2 tahun tidak dengar lagi khotbah Pak Erastus. Saya seperti tidak ada tujuan hidup dan pekerjaan saya semua amburadul. Karena masih memberhalakan perasaan terhadap istri yang saya cintai. Dan sekarang saya mulai menata hidup saya kembali untuk berkemas-kemas. Memang masih jatuh bangun, tapi semua itu butuh proses Pak. Oke lah Pak, kembali ke pokok pertanyaan saya. Saat ini saya adalah karyawan di salah satu perkebunan sawit di Riau dan sudah jalan 1 tahun. Tapi selama 1 tahun ini gaji saya tak bisa mencukupi kebutuhan saya. Padahal saya punya tanggungan yaitu anak saya berusia 9 tahun. Dan saya rasa saya tak cukup kuat lagi bekerja di sini karena harus mengandalkan fisik. Saya berencana akan meminjam uang dari bank yang bekerja sama dengan perusahaan kami sebesar 100 juta rupiah. Pinjaman ini bisa direkomendasikan oleh pihak PT, perusahaan tempat penanya bekerja. Namun setelah cair pinjaman itu baru saya lari dalam kurung kabur meninggalkan PT tersebut. Dan uangnya saya bikin usaha yaitu buka bengkel sepeda motor di tempat lain karena saya dulu mekanik sepeda motor. Tapi saya niat membayar kembali setelah saya berhasil nanti. Pertanyaan saya Pak Erastus, salahkah rencana saya itu di hadapan Allah? Padahal saya lakukan ini karena tak kuat lagi kerja di sana. Karena harus mengandalkan fisik, tapi mau bikin usaha modal tidak ada. Bagaimana Pak? Mohon beri saran. Terima kasih Pak dan semua tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Skenario yang lebih baik dari yang pria ini umur berapa? Usia 38 tahun. 38 tahun. Program rencana yang lebih baik dari pria ini saja belum tentu sukses. Dia berhitung kan. Tapi ada unsur dia lari tadi. Artinya dia tidak jujur. Walaupun tidak ada niat untuk menipu. Tapi itu sudah langkah menipu. Kalau sampai nanti uang tidak kembali, pasti dia menjadi pencuri dan DPO. Ketika dia lari saja itu sudah disumpahi itu. Udah dianggap maling, rampok. Karena dia menipu perusahaan. Dia kan hutang, tidak rencana dia akan lari kan. Menurut saya dia tidak akan diberkati Tuhan. Tidak akan diberkati. Jadi menurut saya Anda bertahan dulu. Jadi pegawai ini. Lalu ada usaha yang modalnya nggak sampai 100 juta. Modalnya hanya 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Jual nasi uduk lah, jual apalah. Dari perkara kecil itu. Bisa ada penambahan income untuk bisa memenuhi kebutuhan. Tidak mungkin Tuhan membawa kita kepada situasi di mana kita terpaksa harus berdosa atau bersalah untuk bisa survive. Tidak mungkin. Pulang dari pekerjaan atau hari Sabtu Minggu yang libur, buka bengkel di rumah. Menerima bengkel hari Sabtu Minggu misalnya. Cukup. Tuhan punya banyak jalan. You nanti buka bengkel, lari dari perusahaan. Kalau perusahaan tidak rela karena takut akan terjadi hal yang sama, jadi presiden buruk. Perusahaan bayar berapapun untuk bisa menangkap Anda masuk penjara. Perusahaan bisa melakukan hal apa saja karena punya uang. Dan kalau sampai pimpinan sakit hati, dia udah gak ngitung duit. Dia dendam. Dan jangan coba-coba lawan orang dendam. Orang sudah dendam, uang gak ada artinya. Saran saya, nasihat saya, you jangan lakukan ini. Don't you do it. Jangan lakukan ini. Pakai cara lain. Ya. Oke, cukup jelas nggak Pak? Oke, teruskan.
Selanjutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 4 anak dari Bekasi. Ya. Pada ibadah Minggu tanggal 14, saya sangat terharu sampai keluar air mata. Saat khotbah, Pak Eras turun dari mimbar, berjalan ke lorong-lorong sampai di tengah. Biasanya hanya jemaat bagian depan saja yang bisa melihat Bapak dengan jelas. Inilah gembala yang sebenarnya mau menjumpai domba-dombanya yang jumlahnya ribuan. Benar-benar rendah hati. Sangat lembut hati Bapak Gembala. Sangat rendah hati Bapak Eras. Pasti jemaat yang Bapak Eras jumpai atau lewati sangat bahagia bisa merasakan perhatian Bapak Gembala. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, bahwa saya tidak salah bergereja. Yang Tuhan sendiri nyatakan 8 tahun yang lalu saat saya bertanya kepada Bapak, Bapak, tunjukkan hamba Tuhan yang benar dan gereja yang benar untuk tempat ibadah saya dan keluarga. Setelah saya lama tidak bergereja karena patah hati dengan berpulangnya salah seorang hamba Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sangat baik. Jangan pulang dulu ya Bapak. Sampai Bapak selesai mempersiapkan kami menuju langit baru dan bumi yang baru. Kami sangat mengasihi Bapak Erastus. Ini ada pistol di kepala saya. Apa sih, harus rendah hati benar ya. Harus lemah lembut benar ya. Ya. Harus ada batuan yang baik ya. Dan jangan makan sembarangan, pola hidup, pola makan yang baik supaya panjang umur. Hal seperti ini membahagiakan. Tapi juga sekaligus menantang dan memberi PR. Ya, supaya kita menjadi orang seperti yang dikemukakan, dianggap, dinilai, ditakar seperti yang ibu ya. Ibu umur berapa itu? 56 tahun. Seperti ibu ini. Usia 56 tahun bukan anak remaja yang salah menilai. Tentu dia sudah pengalaman bertemu dengan banyak orang. Terima kasih Bu. Saya juga mau mengatakan I love you. Oke, silakan teruskan. Baik, selanjutnya Pak, dari seorang perempuan usia 37 tahun. Usia berapa? 37 tahun. Ya. Sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di daerah Sidoarjo, dan merupakan jemaat dari GSKI Rehoboth Surabaya. Ya. Shalom Bapak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Dan terima kasih banyak sudah menjadi jawaban dan berkat. Setiap acara yang diadakan, mulai dari doa pagi, abam, waski, doa malam, dan puasa, seminar, bahkan lagu-lagu Bapak, sangatlah memberkati dan menguatkan orang-orang kecil seperti saya yang hampir putus harapan. Saya selalu dikuatkan lewat setiap program truth.id. Saya percaya masih banyak orang-orang yang seperti saya yang sangat diberkati dan dikuatkan lewat setiap program truth.id. Meskipun tidak semua berkesempatan menulis di abam. Namun Pak, pertanyaan saya, apakah wajar jika terkadang merasa lelah atau letih menghadapi pergumulan hidup yang sepertinya tidak pernah selesai? Apakah saya terlalu memanjakan perasaan saya atau terlalu bersungut-sungut ya Pak? Bagaimana seharusnya saya bersikap ya Pak Eras? Terima kasih buat waktu dan pelayanan Bapak Eras dan tim. Sungguh sangat menguatkan orang-orang kecil seperti saya ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Masalah intinya apa itu ya? Apakah wajar kalau merasa lelah, letih dalam menghadapi tapi pergumulan? Masalahnya nggak ditunjukkan. Tidak ya? ditunjukkan Pak. Berapa usianya? Usianya 37 tahun. Oh, masih muda ya, laki, perempuan? Perempuan. Perempuan, anak berapa? Sudah punya 3 anak. 3 anak usia 30. Suaminya ada? Ada harusnya. Harusnya tidak disebutkan. Ya. Tidak disebut ya, tidak cerai, tidak apa ya? Tidak. Saya sering kali berkata berulang-ulang ya, hidup itu tragis. Singkat dan tragis. Tapi tragisnya hidup hendaknya membuat kita tidak putus asa. Tragisnya hidup membuat kita yang pertama memindahkan fokus atau proyeksi hidup. Proyeksi kita adalah langit baru dan bumi baru. Emang tragis? Yang kedua, jangan menuntut terlalu banyak atau jangan menuntut apa-apa. Yang penting bisa dilewati.
1 hari bisa dilewati, 2 hari bisa dilewati. Yang penting itu. Anak bisa sekolah, ya bisa beli baju. Kalau belum bisa ya baju lama dipakai. Bisa beli tas, kalau belum bisa ya tas lama dipakai. Yang penting bisa dilewati dulu. Belum punya kendaraan ya udah numpang kendaraan tetangga atau kendaraan umum. Jangan menuntut. Hidup ini tragis. Ya itu yang kedua, jangan menuntut. Yang ketiga, hidup ini tragis, kita harus bekerja keras. Dan kita percaya Tuhan tidak mungkin tidak memberkati kita kalau kita bertanggung jawab. Kerja keras, memaksimalkan potensi, harus menjadi bagian pengabdian kita kepada Tuhan. Keletihan kita harus kita pahami sebagai sesuatu yang nanti akan mendatangkan tuaian. Jadi bukan hanya capek lalu sia-sia, enggak. Capekmu ini akan mendatangkan tuaian. Kau capek membesarkan anak, kau capek untuk menolong sesama, paling tidak orang tua, keluarga besarmu. Bukan hal yang sia-sia. Kalau kamu rasa letih lalu sampai putus asa, kau pikir yang kamu lakukan itu sia-sia. Ingat dunia bukan rumah kita, pindahkan ke langit baru, bumi baru. 2, lewati saja, jangan banyak nuntut. 3, keletihanmu akan mendatangkan berkat. Baik di bumi maupun di kekekalan. Yang keempat, mau tidak mau doa bersama saya tiap hari jam 5. Tuhan akan memberikan banyak inspirasi dan kekuatan kepadamu. Ya, kau masih muda. Kau masih muda. Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Ini masalah pasti menyangkut suami, karena suami sama gak ditulis tuh. Ya, atau lupa nulis dia. Dianggap nggak ada suami kali ya. Oke. Cukup ya, cukup jelas ya Pak? Jelas Pak. Oke, yuk teruskan sekarang. Siapa lagi nih? Pertanyaan lanjutan Pak Eras. Yuk teruskan. Seorang pria usia 68 tahun dari Bandung. Haleluya, salam dalam kasih Kristus bagi saudara-saudara saya tim ABAM dan yang terkasih Pak Pendeta Erastus Sabdono. Ya. Terima kasih karena kesaksian saya sudah ditayangkan melalui ABAM episode 988. Saya sama sekali tidak punya maksud memegahkan diri. Ini hanya sebagai sebuah pengakuan bahwa saya berhutang ke Pak Eras karena telah mengubahkan hidup dan pemahaman saya tentang kebenaran. Pak Eras telah meningkatkan kadar kemurnian pemahaman saya tentang Elohim Yahweh dan kebenarannya secara fundamental. Thanks Pak Eras, Mairabuni Erastus. Rabuni, guru ya? Guru. Beberapa hari yang lalu saya buat salah sama Tuhan. Pengaruhnya bukan hanya di kalbu, tapi efeknya ke badan. Gak enak rasanya, tapi sungguh sejujurnya saya ingat ajaran Pak Eras, yaitu betapa bahayanya percintaan dunia, betapa mengerikannya terpisah dari hadirat Allah. Ingatlah, sekalipun menderita, ekonomi tidak pulih, sakit gak sembuh dan sebagainya, ingatlah itu tidak akan lama, kamu pasti bisa melewatinya. Lalu saya sujud sembah minta ampun sama Tuhan dalam penyesalan yang dalam. Ketika saya bersaat teduh dan baca firman, saya ingat kembali pengajaran Pak Eras, betapa bahayanya percintaan dunia dan betapa mengerikannya terpisah dari hadirat Allah. Saya bersyukur dan beruntung diingatkan oleh pengajaran Pak Eras. Kemudian saya mengambil gitar, dan dengan begitu saja keluar lirik. Jadi dia ada lagu Pak. Oh, iya. Dia menciptakan lagu. Ada kalimatnya nggak? Ada Pak, panjang. Ya Tuhan, kini ku mengerti ketika ya kau Tuhan selalu beriku mengerti. Kini ku mengerti. Ketika kau selalu katakan, diamlah di dalamku dan aku dalammu. Kini ku mengerti maksudmu. Bait keduanya, ya Tuhan, kini ku kembali dari percintaan dunia. Ku datang kepadamu di kakimu Bapa, ku ingin seperti yang dulu. Ya Tuhan, terimalah aku dan segala sesal dan tobatku. Kini ku mengerti apa maksudmu, diamlah di dalam aku. Ku kejar percintaan dunia untuk maksud semua yang fana. Kukira itu memuaskanku, kini ku sadar semua palsu. Tuhan, ku berseru, ku sesali tindakanku. Tuhan, ku mengerti apa maksudmu. Diamlah di dalamku dan aku dalammu. Sungguh kini ku mengerti.
Oh Tuhan, betapa indahnya kembali di hadirat-Mu Bapa. Apapun juga tantangan hidupku, itulah tempat terbaik bagiku. Kemudian di hadirat-Mu, itulah tempat terbaikku. Di dalam Tuhan, walau ku susah, damai sejahtera jadi bagianku. Ku bersyukur, ku kembali, semua karena kasih karunia-Mu. Ku bersyukur tangan kasih-Mu menggapai aku kembali. Kini ku mengerti apa maksud-Mu, diam di dalamku dan aku dalam-Mu. Terpujilah Allahku, Bapa kekalku, terpujilah Engkau selamanya. Saya juga heran, irama dan lirik keluar begitu saja, tanpa perbaikan-perbaikan. Panjang loh. Ya Pak. Bikin liriknya gimana, bikin nadanya gimana nih, panjang nih. Terus? Dia katakan, Pak, lagu ini untuk Pak Eras, gembalaku Maira Buni. Maira Buni. Usia hampir 70 tahun ya? 68 Pak. 68. Dia belum kasih judul Pak. Belum beri judul? Ya Pak Eras untuk memberi judulnya. Karena lagu ini untuk Pak Eras sebagai ucapan terima kasih atas pengajaran dan keteladanannya. Tapi gak ada nadanya ya? Belum ada Pak. Oh ini syair ya? Jadi hanya lirik Pak. Ya, liriknya ya. tapi belum ada. Tapi dia ambil gitar loh. Ya Pak. Dia ambil gitar ya. Ya nanti mungkin di HP ya. Genre ya. Genre. Ballet genre. Pasti ada itu. Ya. Ini syairnya saja yang bisa tulis. Terima kasih Pak. Bapak memberi saya gairah. Di sisa umur hidup saya Bapak dijamah Tuhan dengan usia 68 tahun. Bapak lebih tua dari saya 3 tahun. Tapi Bapak menyampaikan hal-hal yang rendah hati. Memanggil saya Rabuni, guru. Ini luar biasa. Saya berutang hormat kepada Bapak. Berutang hormat. Suatu hari kita akan ketemu. Benar-benar menjadi kerinduan kita bertemu. Di bumi ini dan juga di langit baru, bumi baru. Kesaksian Bapak memberi kami gairah dan semangat bahwa apa yang kami lakukan ternyata tidak sia-sia. Saudara, hari ini adalah hari yang berbahagia karena ini Abam episode 1000. Di belakang saya ada tumpeng untuk celebrate dari hari Abam yang ke 1000. Kita berdiri di belakang, yuk. Saya akan memotong tumpeng ini dan saya akan memberikannya kepada beberapa saudara. Yang pertama saya berikan kepada Pak Collins Kiong. Lalu apakah masih ada piring lain yang saya bisa berikan untuk Pak Yehuda, Bu Rani dan lain-lain? Tolong siapkan piringnya. Aduh, panjang umurnya di dalam Tuhan ya. Nggak usah nyanyi ya. Oke deh. Oke. Tepuk tangan. Ya. Makasih Pak Kiong. Selama ini sudah mendampingi kami. Waduh, luar biasa ya. Oke. Untuk Pak Collins Kiong. Tuhan berkati. Luar biasa Pak Kiong. Oke, sebentar saya akan memberikannya kepada Pak Yehuda. Yang pertama Pak Yehuda dulu yang mendampingi saya. Kalau Pak Yehuda jangan banyak-banyak, sudah cukup ya. Sudah cukup. Cukup. Tuhan berkati, terima kasih untuk pendampingannya. Oke. Terus Pak Andris ya. Oke, Pak Andris ya. Kalau Pak Andris juga sama, udah mulai menuju pada proses ini. Masa pertumbuhan. Doa kami, Bapak sehat terus. Tuhan berkati, aduh gembala ganteng ini. Pak Edi, mari Pak Edi. Ini juga sudah mengalami proses
pertumbuhan. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati ya Pak Edi, jaga kesehatan. Karena Abah masih menantikan Pak Edi. Pak Gren, luar biasa Pak Gren. Waduh. Pak Gren juga masih kuat ya untuk Pak. masih jauh ya. Jauh dari kurus. Aduh luar biasa. Mari Pak Gren, Tuhan berkati. Aduh luar biasa. Ini kepada Ibu Rani. Bu Rani wanita, tolong tahu diri. Jangan banyak-banyak makan Bu. Karena wanita kan lebih cepat gemuk daripada pria Bu. Suami udah gemuk, istri jangan menyaingi. Oh mau mendampingi? Oh ya nggak apa-apa. Kalau memang harus begitu. Tuhan memberkati Bu Rani. Ya mantap. Luar biasa, tepuk tangan semua. Ya ilah. Sini dong, sini ke tengah. Enggak. Saya yang memberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, saya kira cukup ini acara kita di episode 1000. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Dan tidak lupa ucapan terima kasih, apresiasi, dukungan semua Bapak Ibu yang mengirimkan pertanyaan. Yang itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu mempercayai kami. Tanpa janji tapi sudah menjadi bukti. Saya mendoakan semua pecinta suara kebenaran termasuk tim yang selalu menyertai kami. Dan saudara-saudara sekalian yang terdaftar dalam grup Abam. Saya doa agar saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Akhir kata, we love you. Tuhan memberkati. Haleluya.